Halo para netizen, kembali lagi di channel 2 Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi. Tentunya ini masih mengenai ijazah Pak Jokowi ya guys ya. Ini semakin terbongkar, semakin kesini kok semakin aneh ya guys ya. Ini katanya ijazah Pak Jokowi itu diterbitkan di pasar pojok pramuka nih guys ya. Pasar pramuka pojok atau begitulah kira-kira ya guys ya. Tapi lebih anehnya lagi ya, kemarin ada mahasiswa yang mengkritik kebijakan wakil presiden ataupun menagih janji wakil presiden, yaitu 19 juta lapangan kerja hanya omon-omon diringkus pas pampres nih guys ya. Katanya ada yang dipiting pas pampres juga ya guys ya. Langsung aja kita bacain berita seperti apa, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Jokowi berpikir rencana menutupi kebohongan selama itu dengan memelihara buzzer yang ditambatkan di berbagai BUMN dan digaji. Seperti Sylvester ini, sampai kapan semua sudah berbalik badan? Ijazah itu ada proses. Nah, proses akademis itulah yang diulik oleh RS, Tifa, dan Rismon, yaitu janggal nih guys ya. Ini kita dengerin dulu, ada cuplikan di mana perdebatan sengit mungkin ya dari kubu Bung Roy Suryo, Bung Rismon ya dengan pembela Pak Jokowi nih guys ya. Kita lihat guys. Gitu loh. Sekarang tidak begitu saja tiba-tiba terbit ijazah. Ijazah bisa saja terbit ya, tapi mungkin itu aspal, asli tapi palsu. Mungkin juga tidak dari UGM, tapi dari UPP, Universitas Pasar Pramuka. Nah, itu dia guys ya. Tadi gue udah bilang ke kalian ya guys ya, ada beberapa ya konspirasi apa-apa ya guys ya, menduga ijazah Pak Jokowi ini terbit di Universitas Pramuka katanya nih guys ya. Itu kita bisa pesen di situ, gitu loh. Dari mana? Sayang Pasar Pramukanya udah kebakaran. Nah, ya, tunggu dulu. gitu. Tudingan ini dari mana nih? Buktinya apa? Ada, itu sudah terjadi. Makanya tudingan itu benar atau enggak? Saya mohon kepolisian menyidik itu ya, menyelidiki itu. Karena ada yang mengucapkan, seorang kader senior sebuah partai, ada tokoh mantan pejabat publik, Gubernur Lemhanas, yang itu mengucapkan. Dan tadi siang, ini informasi terbaru nih, baru CNN yang dengar. Tadi siang yang bersangkutan di Semarang tidak menolak statement itu, ya. Tidak menolak statement itu mungkin artinya memang statement tersebut sudah diakui dan sudah dipercaya, ataupun ya memang ikut langsung gitu bikin ijazah kali gitu ya guys ya di Pasar Pramuka teman-teman. Orang sebut ya, mantan Gubernur Lemhanas tidak menolak itu, dan disebutkan juga nama-nama orang di situ. Ada 6 orang yang disebut, ada Andi, ada Widodo, ada siapa. Tidak menolak atau no comment? Tidak menolak, karena dia bilang saya kenal dengan Vitor gitu. Kemudian saya tahu peristiwa itu, saya ikut mengantar gitu ya. Jadi clear banget gitu statementnya. Ya, ini clear. Vitor itu teman saya. Ya, jadi contohnya di kantor staf presiden dia bilang, bro, kita pakai telepon ini untuk nelpon pengusaha. Itu Vitor, bos. Oke. Jadi Kita disclaimer ini ya. Gak apa-apa. Ini biar aja nanti. Karena yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Enggak, jangan. Ini pernyataan saya bisa saya pertanggungjawabkan. Ya tulis kalau pertanggungjawabkan. Anda nggak usah ngatur ya. Enggak, itu saya bicara mengenai kalau Vitor itu sudah ada di media massa, ya, bisa Vitor dipercaya. itu Kalau kawan ini kan saya. Vitor itu kawan saya, Mas Roy. Anda nggak usah ngatur. Ya kan? Biar saya Anda bicara. Nggak ngatur saya bicara sebebas. Anda nggak punya hak nggak ngatur saya. Ya, Anda nggak bisa mengatur saya. Saya mau ngomong mengenai Vitor. Ya sudah. Ya, tapi kan itu kan belum ada di media massa. Anda siapa gitu loh? Sekarang saya bicara mengenai saya Vitor, bicara kampus, makanya saya bilang kampusnya kalau UGM itu jadi jelas. Vitor itu bukan kawan kampus saya Ruko yang sejak udah lama. ditutup. Ya. Baik, bukan kampus Ruko yang udah ditutup. Saya S2, kau nggak usah ngomong S2-nya mana? Waduh ya. Sudah ngebahas pendidikan itu sudah masuk ke personal teman-teman. Kalian bisa menilai sendiri. Silahkan komen di kolom komentar guys. Lanjut, semua terkecoh. Ternyata mentan Amran Sulaiman termul, yaitu Ternak Mulyono juga. Nah, ini gimana nih? Kira-kira yang sekarang lagi fan banget nih kan sama Pak Amran Sulaiman, yaitu Menteri Pertanian kita ya guys ya. Sekarang diduga yaitu Ternak Mulyono juga nih guys ya. Ya sebenarnya tidak jadi masalah mau ternak siapapun ya guys ya, dan di kubu manapun. Kita dengerin dulu ini dari bocor alus Tempo ya guys ya. Jadi dari berbagai narasumber yang kita temui dan wawancarai Senpram, Haji Isam ini akan
ikut masuk dalam kontestasi pengambil alihan Ketua Umum P3 Oh. melalui bukan Haji Isam sendiri tapi melalui saudaranya Amran Sulaiman yang sekarang menjadi Menteri Pertanian. Di dalam kontestasi dari eksternal itu calonnya akan ada Amran Sulaiman. Menariknya nama Amran Sulaiman ini munculnya dari Solo. Nah, kalau dari Solo kan kalian lebih semangat nih, sikat. Sekitar bulan September Solo itu yang kalian tahu siapa guys ya? itu Solo kan nih akan guys. ada muktamar. Muktamar Lalu, P3. Muktamar P3. Lalu Solo bilang, Solo itu dalam arti Jokowi ya. Ya. Jokowi Nah, menyampaikan itu ya guys ya. Solo itu dalam arti Pak Jokowi. kenapa ndak Amran saja? Oh. Harus gini ya lo katanya. P3 ini sebetulnya partai yang punya otot. Hmm. Jadi di jaringannya ada, lalu juga ada tokoh-tokohnya dan dekat dengan Islam tentunya kan. Iya. Nah, tinggal dihidupkan saja nih mesinnya ya ataupun ototnya yang kendor atau lemah dengan dapat protein lah katakan begitu kan. Otot kan bisa berkembang karena protein gitu kan. Ya, Ya, dalam hal ini adalah duit gitu ya. Nah, itu kan bisa nanti 2029 bisa melenggang lagi di DPR. Rasanya pemirsa juga perlu mendapatkan penegasan ya. Seberapa serius Isam lewat Amran Sulaiman ini masuk ke P3? Gini loh Pram, pengusaha itu perlu orang di berbagai partai. Supaya apa? Supaya aman tentu saja. Nah, begitu kira-kira guys. Makanya sekarang banyak sekali pengusaha-pengusaha yang dekat dengan para pejabat-pejabat, teman-teman. Agar apa? Agar usahanya lancar dan aman tentunya nih guys ya. Siapa yang bakal menjadi ketum P3? Nanti kita tunggu aja guys ya. Ini ada Bung Amran Sulaiman yaitu Menteri Pertanian ataupun Haji Isam nih guys ya. Kita tunggu aja guys. Kalau kalian pengen menerka silahkan komen di kolom komentar guys ya. Lanjut, kasus ijazah palsu Jokowi terus bergulir. Alhamdulillah, Bareskrim Polri menindaklanjuti upaya TPUA untuk gelar perkara khusus terkait ijazah palsu Jokowi. Nah, ini dia guys ya. Kita dengerin dulu nih guys cuplikannya guys ya. Debat panas kasus ijazah Jokowi guys. Ini nih, dugaan kami proses yang ada di Bareskrim dilanjutkan dalam rangka untuk menghentikan sekaligus memberikan deskripsi seolah-olah ijazah itu asli, meminjam otoritas Bareskrim, dan nah narasinya hasil itu mau digunakan untuk menguatkan dugaan fitnah dan pencemaran di Polda yang kemarin dalam kompres di beberapa kesempatan kami bantah, nggak boleh. Polda harus nyidik sendiri. Kalau mau membuktikan bahwa ada fitnah, ada pencemaran, ijazah itu harus disita lagi ke Polda. Buktinya kan nggak pernah disita ini barang. Dipinjemin, ini kan kayak barang rongsok, dipinjemin, ambil lagi, harusnya sita. Nah itu yang pertama. Saya tanya ya. Yang kedua, Tanya sebentar. sebentar. Percaya nggak pernyataan UGM kalau itu asli? Saya bukan masalah percaya atau tidak, kita melihat proses dan prosedur, baru kita masuk ke substansi. Nah yang kedua saya menanggapi, kebenaran ada basisnya otoritas, ada basisnya substansi. Yang kedua, kalau kebenaran itu diperselisihkan, maka hakim pengadilan. Oke, kalau tidak ada perselisihan, UGM lah yang berwenang karena UGM yang mengeluarkan, UGM yang punya otoritas. Tapi ini kan sudah menjadi terjadi perselisihan hukum. Analogi sederhananya beginilah, kalau nggak ada sengketa pemilu, yang punya otoritas menyatakan yang menang itu siapa? Ya KPU. Ini semakin seru dan semakin panas nampaknya ya guys ya kasus ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Bareskrim padahal sudah menyatakan ijazah tersebut adalah ijazah asli. Walaupun ya guys ya, walaupun ini ijazah belum muncul di publik fisik bentuk aslinya nih guys ya. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar guys. Lanjut, wajah lugu ala Gibran tak menjamin untuk tidak bertindak otoriter. Padahal para mahasiswa tersebut tidak membawa barang ataupun senjata berbahaya. Mereka hanya membawa kertas bertuliskan janji-janji Gibran. Sejatinya dia takut pada tulisan dan gagasan. Pemimpin yang lahir dari nepotisme selalu takut berhadapan dengan gagasan. Ini soal kemarin mahasiswa Blitar ya guys ya. Ini dipiting sama pas pampres nih guys ya. Guntur Romli PDIP ini katanya berlebihan ya. Ini di komen juga nih guys ya. Jadi menurut kalian gimana? Kita tunggu aja nih guys ya komenan ataupun dari Istana Wapres ya guys ya soal ya mahasiswa kemarin yang mengkritik Mas Gibran saat berkunjung di Blitar ya guys ya. Ada videonya, nanti kita bakalan play guys. Lanjut, nah ini kayak videonya nih guys ya. Sambut Gibran, mahasiswa di Blitar ditangkap saat bentangkan spanduk omon-omon 19 juta lapangan kerja. Sebelum gua play videonya, kira-kira menurut kalian ini 19 juta lapangan kerja ya itu hanya omon-omon atau real adanya nih guys ya. Ini kita play dulu nih guys ya. Ini 3 mahasiswa PMII Blitar dihalau pas pampres saat hendak bentangkan poster kritik Wapres Gibran. Cok, dipiting cok, dipiting cok.
Waduh. Ini nih posternya nih guys ya. Dinasti tiada henti. Omon-omon 19 juta lapangan kerja nih guys. Ya, gua nggak tahu ya kenapa harus dilakukan seperti itu. Apakah nanti ada teguran dari wakil presiden kalau misalnya kritik ini dilihat sama mereka. Makanya pas Pampres melakukan seperti itu kepada mahasiswa ya guys ya. Baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Kalian silahkan komen aja soal video tadi. Gimana menurut kalian? Apakah itu wajar-wajar aja dilakukan oleh pas Pampres atas kritikan mahasiswa yang sebenarnya sederhana, cuman bawa kertas aja bertulisan dengan 19 juta lapangan kerja ya guys ya. Tapi Mas Gibran tidak suka mungkin ya guys ya. Sekali lagi terima kasih, gua Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.